Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas, Mbak. Perkenalkan, saya Asnala Afifa dengan NIM G00230766 dari kelompok B6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai klinis sistem vena porta hepatis dan juga lingua. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sirosis hati dan juga klinis dari sistem vena porta hepatis. Nah, untuk yang pertama, itu kan ada sirosis hati. Jadi, sirosis hati itu merupakan kerusakan hepar akibat fibrosis pada jaringannya. Nah, sirosis hati ini sering disebabkan oleh hepatitis dan juga konsumsi oleh alkohol yang kronis. Nah, manifestasi klinis dari sirosis hati ini adalah ikterum atau jaundice. Nah, kemudian, saya akan menjelaskan mengenai sistem vena porta hepatis. Jadi, sistem vena porta hepatis ini akan mengalirkan darah dari organ viscera abdomen menuju hepar agar dapat mengeliminasi toksin. Jadi, darah dari hepar akan dialirkan oleh vena hepatica menuju vena cava inferior hingga ke jantung. Nah, pada individu yang normal, aliran darah vena porta itu akan 100% dialirkan melalui vena hepatica. Sedangkan pada pasien-pasien dengan peningkatan tekanan vena porta hepatis, misalnya hipertensi portal karena sirosis, aliran darah akan menuju hepar itu tuh akan terhambat. Nah, darah vena porta tersebut sebagian akan dialihkan menuju saluran-saluran kolateral yang akan bermuara ke dalam sirkulasi sistemik pada titik-titik tertentu. Nah, sistem kolateral terbesar itu terjadi di daerah gastroesofageal, anorektal, dan juga dinding anterior. Nah, kalau misalnya gangguan sistem vena, porta itu tuh dapat terjadi di yang pertama aliran menuju hepar, yang kedua aliran di heparnya sendiri akibat dari sirosis hepar dan juga sistosomiasis, dan yang ketiga itu aliran setelah dari hepar. Kemudian, anastomosis portosistemik. Jadi anastomosis portosistemik ini adalah hubungan abnormal antara sistem vena porta dan juga sistem vena sistemik. Nah, anastomosis ini bisa terjadi secara intrahepatik di dalam hati ataupun ekstrahepatik di luar hati. Nah, anastomosis portosistemik ini mengakibatkan aliran darah yang seharusnya menuju ke hati untuk difilter oleh hati, menjadi melewati hati secara parsial dan ataupun sepenuhnya. Nah, bila tekanan vena porta hepatis ini tuh tidak seimbang dan terus meningkat, maka akan terjadi varises pada vena di daerah anastomosis tersebut, sehingga membentuk beberapa keadaan klinis. Yang pertama itu ada varises esofagus, dia itu beranastomosis di daerah gastroesofageal atau gastroesophageale. Kemudian yang kedua itu ada hemoroid yang dia itu akan beranastomosis pada anorektal. Kemudian yang ketiga itu ada kaput medusa, dia itu pada dinding dada sekitar umbilikus. Yang pertama itu ada esophageal varices, maaf. Jadi dia itu terjadinya tuh di gastroesophageal. Nah, vena gastrica sinistra sebagai portal, dia itu akan beranastomosis dengan sistem vena azygos yang merupakan sistemik. Nah, sehingga darah ke vena gastrica sinistra portal tadi akan dihindari. Nah, maka darah itu akan mengalir lebih banyak ke vena azygos sistemik sehingga terjadi esophageal varices. Kemudian, hemoroid, jadi dia itu terjadinya di daerah anorektal. Jadi, vena rectalis superior superior sebagai portal, dia itu akan beranastomosis dengan vena rectalis media dan juga vena rectalis inferior yang merupakan sistemik. Jadi, darah ke vena rectalis superior portal tadi kan akan dihindari. Nah, sehingga darah itu akan mengalir lebih banyak ke vena rectalis media, dan juga vena rectalis inferior yang merupakan sistemik tadi. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya hemoroid. Kemudian selanjutnya itu ada kaput medusa. Nah, dia itu terjadinya di dinding abdomen sekitar umbilikus. Nah, dia itu ada vena paraumbilicales sebagai portal, dia itu akan beranastomosis dengan vena superficialis dinding abdomen yang merupakan sistemik. Nah, sehingga darah ke vena paraumbilicales portal itu kan akan dihindari. Nah, maka darah akan mengalir lebih banyak ke vena superficialis abdomen yang merupakan sistemik tadi. Nah, sehingga terjadi yang namanya kaput medusa. Nah, kemudian, selanjutnya manifestasi klinis dari sirosis hepatis. Jadi misalnya ada, laki-laki parubaya yang dia itu terindikasi terkena sirosis hepatis. Nah, dia itu muntah darah, maka, manifestasi klinis apa yang dia itu selain dari yang namanya esophageal varices. Nah,
yaitu adalah ikterus atau jaundice. Jadi, manifestasi klinis dari sirosis hepatis tadi kan ada ikterus dan juga jaundice. Nah, dia itu biasa disebut juga dengan penyakit kuning yang merupakan kondisi menguningnya kulit, sklera atau bagian putih dari mata, serta membran mukosa hidung dan juga mulut. Nah, kondisi ini terjadi akibat penumpukan bilirubin di dalam darah dan juga jaringan tubuh lainnya. Nah, penyakit kuning ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada prehepatik, intrahepatik, dan juga poshepatik. Nah, kondisi prehepatik ini terjadi ketika sel darah itu mengurai sebelum waktunya, sehingga kadar bilirubin itu meningkat pesat. Nah, kondisi ini disebabkan oleh penyakit anemia hemolitik, anemia sel sabit, atau malaria. Kemudian ada intrahepatik, jadi kondisi ini tuh terjadi ketika hati itu mengalami kerusakan, sehingga kemampuan organ dalam memproses bilirubin itu akan terganggu. Nah, kerusakan hati ini bisa disebabkan oleh hepatis dan juga sirosis hepatis. Nah, kondisi ini banyak dialami oleh orang-orang yang menginjak usia parubaya. Kemudian yang terakhir itu ada poshepatik, jadi kondisi ini tuh terjadi karena adanya gangguan dalam saluran empedu, sehingga bilirubin itu tuh tidak sepenuhnya terbuang ke dalam saluran pencernaan. Nah, kondisi ini disebabkan oleh batu empedu, tumor, atau pankreatitis. Kemudian, ikterus kolestatik, yaitu sering terjadi pada pasien usia lanjut, pasien dengan keganasan, serta pasien dengan hepatis dan juga sirosis hati sebagai penyebab utama. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu lingua. Jadi pada lingua itu terdapat muskulus-muskulus yang menyusun lingua. Nah, terdapat muskulus ekstrinsik dan intrinsik yang semuanya itu diinervasi oleh nervus hipoglossus kecuali muskulus palatoglossus yang inervasinya oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Nah, jadi untuk muskulus ekstrinsik yaitu ada muskulus genioglossus, muskulus hyoglossus, muskulus styloglossus, dan juga muskulus palatoglossus, sehingga bisa disingkat dengan GHSP. Kemudian untuk yang muskulus intrinsik yaitu ada muskulus longitudinal superior, kemudian ada muskulus longitudinal inferior, muskulus transversus linguae, muskulus verticalis linguae, yang bisa disingkat dengan LLTV. Kemudian untuk inervasinya, jadi untuk yang motorik oleh nervus ke-12 yang menginervasi semua muskuli linguae kecuali muskuli palatoglossus oleh ramus pharyngealis nervus vagus. Jadi secara motorik yaitu terinervasi oleh nervus hipoglossus. Kemudian untuk yang sensorik, jadi ada sensorik umum dan juga sensorik khusus. Nah, sensorik umum dia itu oleh nervus lingualis, nervus 5 cabang 3 pada 2/3 anterior, dan juga nervus 9 pada 1/3 posterior. Kemudian untuk nervus spesial atau gustatorik itu tuh ada oleh korda timpani nervus 7 pada 2/3 anterior dan nervus 9 pada 1/3 posterior. Nah, sedangkan sensorik umum dan juga spesial gustorik pada daerah dekat epiglotis, dia tuh diinervasi oleh ramus internus nervus laryngeus superior atau nervus ke-10. Kemudian dengan demikian nervi cranialis yang berhubungan dengan sensorik umum yaitu nervus 5 cabang 3, nervus 9, nervus 10. Sedangkan untuk nervus sensorik pengecap atau gustatorik itu ada nervus 7, nervus 9, dan juga nervus 10. Nah, ini untuk yang 2/3 anterior atau oralis, yaitu sensasi umumnya atau general sensation, yaitu oleh nervus mandibularis 5 cabang 5 cabang 3 melalui nervus lingualis. Nah, kemudian untuk yang sensasi khusus atau sensasi special sensation atau pengecapan, yaitu oleh nervus facialis 7, yaitu melalui korda timpani. Kemudian untuk yang sepertiga posterior pharyngealis yaitu sensasi umum dan khusus atau general dan special sensation yaitu pengecapannya melalui nervus glossopharyngeus 9. Kemudian ini untuk sumbernya, saya menggunakan Grace Basic Anatomy International Edition. Terima kasih bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.